Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita masih diberikan hidayah dan taufik sehingga bisa terus menerus untuk mempelajari perkara-perkara yang akan bermanfaat untuk dunia kita, demikian pula di akhirat kelak, di mana tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali seseorang memahami agama yang benar dan hak yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore kali ini saya akan bacakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah mewasiatkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan haknya yang paling agung, haknya yang nomor satu, yaitu agar kita mentauhidkan Allah, agar kita hanya beribadah kepada Allah, agar kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan huruf waw yang artinya dan berbakti kepada kedua orang tua. Telah menyebutkan hak Allah yang paling tinggi, kemudian menggabungkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga dipetik dari ayat ini betapa amat sangat agungnya kedudukan orang tua di hadapan putra-putranya. Sampai-sampai perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua digabungkan
dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, digabungkan dengan perintah yang paling agung. Sehingga mestinya ikhwani, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk berupaya dan berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di mana dalam ayat yang tadi telah kita baca, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyebutkan jenis atau bentuk atau cara dalam seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah cuma memerintahkan wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak disebutkan bagaimana caranya, bagaimana jenisnya, bagaimana ragamnya. Bahkan juga dalam ayat-ayatnya yang lain, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat ini pula tidak disebutkan bagaimana bentuk, bagaimana jenis seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua itu umum sifatnya. Segala sesuatu yang bisa membuat ridho, membuat senang kedua orang tua, baik itu bentuknya pakai tenaga ataupun pakai biaya, selama bukan maksiat, maka itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi semua bentuk, semua perkara, baik ucapan atau perbuatan, baik harta benda atau yang lainnya yang bisa menjadikan orang tua senang, yang bisa menjadikan orang tua gembira atau ridho, selama bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu yang disebut dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga tidak ada seorang anak pun kecuali dia punya kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak seorang anak pun kecuali dia punya kesempatan, punya kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketika seorang anak tidak mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan harta, ya dengan yang lainnya, dengan tenaganya. Ketika seorang anak tidak mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan tenaganya dan dengan hartanya, ya dengan yang lainnya. Dia berucap dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan sopan santun, yang penuh dengan penghormatan terhadap kedua orang tua, sehingga perkara tersebut menjadikan gembiranya, senangnya kedua orang tua. Dan berbagai macam bentuk-bentuk seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, ayul a'mali ahabbu ilallah, qal as-salatu ala waqtiha, thumma ayyu, qal birrul walidain.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya yang disyariatkan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat, dalam hadis ini pun disebutkan sebagaimana dalam ayat, hak pertama kali yang harus seorang hamba tunaikan kepada Rabb-Nya, yaitu sholat. Sholat itu adalah hak antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Akan tetapi yang paling nomor satunya adalah sholat. Tentunya semua itu dilandasi dengan tauhid. Baru setelah itu ketika ditanya hak antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, ada seseorang hubungannya dengan tetangga, ada seorang hubungannya dengan masyarakatnya, ada seorang hubungannya dengan majikannya, ada seorang hubungannya dengan sahabatnya, dan banyak sekali yang harus ditunaikan. Akan tetapi yang pertama kali adalah seorang dengan kedua orang tuanya. Ini yang pertama kali. Sehingga hadis ini pula menunjukkan betapa amat sangat besar kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya, di mana dalam seseorang berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Wa bil walidaini ihsana wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Dari perkara-perkara ini menunjukkan bahwa ketika seorang anak berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana seorang melakukan sholat, orang sholat dia akan dapat pahala. Karena sholat itu ibadah, karena sholat itu diperintahkan oleh Allah. Maka demikian pula seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua itu perintah Allah. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua itu akan mendapatkan pahala atau ganjaran. Sehingga terkadang perkara yang sering dilupakan banyak dari kalangan anak ketika berbuat baik kepada kedua orang tuanya, lupa meniatkan diri bahwa ini adalah ibadah, lupa meniatkan diri bahwa ini adalah perintah Allah, sehingga ia kurang sempurna pahala yang ia dapatkan, kurang sempurna ditinjau dari sisi bahwasanya itu peribadatan kepada Allah. Di mana ketika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang harus diingat, yang harus diperhatikan bahwa ini karena diperintah oleh Allah. Seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua ini karena perintah Allah, bukan semata-mata karena orang tua, akan tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan untuk anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maknanya, sekalipun orang tua itu tidak membalas kebaikan-kebaikan anak,
maka tetap kewajiban seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua itu perintah Allah, bukan perintah kedua orang tuanya. Jadi terlepas orang tua mau membalas atau tidak, terlepas orang tua itu memberi imbalan kepada kita atau tidak, yang jelas kita berbakti kepada kedua orang tua itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tekankan perkara ini karena ada sebagian anak ketika berbakti kepada kedua orang tua tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena harta yang dimiliki, ataukah karena warisan yang tidak ia dapatkan, atau perkara-perkara yang lain dari tujuan-tujuan keduniaan. Padahal seorang anak berbakti kepada kedua orang tua itu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walidain, wa sakhati Rabbi fi sakhatil walidain." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu di bawah keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di bawah murkanya kedua orang tua. Sehingga ketika seorang anak membikin ridho, membikin senang kedua orang tua, maknanya dia telah membikin ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak membikin marah, membikin murka kedua orang tua, maknanya dia telah membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang agung yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbakti kepada kedua orang tua, ketika berbuat baik kepada kedua orang tua, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma kalau engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, maka engkau akan mendapatkan ini dan itu. Tidak. Kalau engkau bikin marah kedua orang tuamu, maka engkau akan dipukul, diginikan dan begitukan. Tidak. Akan lebih agung daripada itu. Langsung dihubungkan dengan zat sang penguasa alam ini, yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau membuat murka kedua orang tuamu, berarti engkau telah membuat murka kedua Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau membuat ridho, membuat senang kedua orang tuamu, berarti engkau telah membuat senang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini model pendidikan cara Islam. Segala sesuatu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma diiming-imingi roti, tidak cuma diiming-imingi jabatan, tidak cuma diiming-imingi kedudukan dan yang lainnya. Akan tetapi segala sesuatunya dihubungkan, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendidikan model Islam itu adalah pendidikan terbagus, terbaik. Tidak ada yang menandinginya. Cuma terkadang sebagian kaum muslimin tergiur, merasa minder di hadapan orang-orang kafir, di hadapan model pendidikan orang-orang kafir. Sehingga karena sebab itulah justru kaum muslimin tambah semakin hina di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat
wa wassaynal insana biwalidaini ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau punya ibu yang masih dalam keadaan musyrik, di mana ibunya bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dikatakan oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas dipraktekkan. Berhari-hari dia tidak makan, berhari-hari dia tidak minum, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapatkan 3 hari dia melaksanakan sumpahnya, pingsan. Sang ibu ini pingsan karena tidak makan, karena tidak minum, akhirnya pingsan. Kemudian oleh saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu tadi dikasih minum, kemudian tersadar kembali. Di mana saudaranya tersebut mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atau sebelumnya ibunya berkata bahwa engkau diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Engkau diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sekarang ibumu menyuruhmu untuk engkau meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ibunya bangkit dari pingsannya tersebut, saudara kandungnya ini berkata bahwa engkau adalah seorang pembunuh ibumu, karena dengan tidak makan dan tidak minum disebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya akan meninggal. Sehingga ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas bingung amat sangat. Di mana sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas ada seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Akan tetapi sekarang dia kebingungan. Kalau sampai orang-orang menuduhnya sebagai sang pembunuh ibunya sendiri, karena ibunya nggak mau makan, ibunya nggak mau minum, maka ketika suasana yang amat sangat genting inilah, ibunya tetap nggak mau makan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bingung dengan keadaan ibunya dan khawatir celaan orang-orang terhadap dirinya karena dituduh sebagai seorang pembunuh ibunya. Maka ketika itu turunlah ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh memerintahkan engkau untuk menyekutukan aku, fala tuti'huma, jangan sekali-kali engkau turuti keduanya. Jangan sekali-kali engkau mengikuti keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah pergauli keduanya di dunia dengan baik. Tetaplah bermuamalah terhadap kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Maka semenjak turun ayat ini,
Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah di hadapan ibunya, wahai ibuku, ta'lamina, wahai ibuku, ketahuilah, andaikan engkau punya 100 nyawa, kemudian keluar satu demi satu, maka saya tidak akan meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau makan silahkan, tidak mau makan silahkan. Maka kemudian akhirnya baru setelah itu ibunya mau makan. Sehingga dipetik dari kisah ini pelajaran penting bahwa seorang anak diwajibkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam batasan selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama ketaatan kepada kedua orang tua tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kedua orang tuanya menyuruh untuk seorang anak berbuat maksiat, silahkan wahai putraku, atau bahkan malah disuruh, engkau harus melakukan maksiat seharinya sekian jam, maka ini adalah perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga wajib untuk seorang anak tersebut tidak menuruti orang tuanya, tidak mentaati kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu karena perintah Allah. Kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang tua menyuruh agar kita bermaksiat kepada Allah, ya kita tetap memilih Allah. Lawang kita berbakti kepada kedua orang tua juga karena perintah Allah. Bagaimana ayat tadi, perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala didahulukan. Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, baru setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula amalan yang paling dicintai adalah sholat, artinya menjalankan perintah Allah. Baru setelahnya berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya ketaatan kita kepada kedua orang tua itu di bawah ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketaatan kita kepada kedua orang tua melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rasa takut kita atau rasa cinta kita kepada kedua orang tua melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini perkara yang penting dan pokok yang semestinya tiap-tiap muslim memahaminya. Di mana kadang seseorang kebingungan bagaimana saya diperintahkan untuk bermaksiat oleh ibu saya. Kalau saya tidak mau melakukan kemaksiatan, maka konsekuensinya demikian dan demikian.
semestinya kalau ia ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara kita, yang memelihara ibu kita, maka ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seseorang tentunya sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada manusia itu sesuai dengan kekuatan yang ada pada manusia itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai seorang anak beralasan saya tidak mampu, saya tidak kuasa, padahal belum dipraktekkan, padahal belum dijalani. Ini perkara yang semestinya menjadi perhatian masing-masing kita. Kemudian satu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Maka kemudian para sahabat bingung. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di atas mimbar mengucapkan amin 3 kali. Amin. Diterjemah sebentar, kemudian amin. Maka para sahabat kebingungan. Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengucapkan amin? Maka habis itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang diucapkan tersebut. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ketika itu malaikat Jibril berdoa. Ketika itu malaikat Jibril berdoa. Celaka seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya telah lanjut usia, tidak menjadikan ia masuk surga. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Doanya malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril yang berdoa. Yang mengamini manusia yang paling bertakwa kepada Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika seorang anak menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya telah lanjut usia, kok tidak menjadikan anak tadi, tidak menyebabkan anak tadi masuk surga, maka itu kecelakaan. Maka ini kerugian besar bagi sang anak. Di mana maknanya ketika seorang ibu atau seorang bapak telah lanjut usia, itulah dan kesempatan bagi sang anak untuk beramal, untuk beribadah itu tambah banyak sekali. Ketika orang tua masih sehat, mungkin nggak seberapa maknanya ketika kita ambilkan nasi, ketika kita cucikan bajunya, mungkin maknanya nggak begitu besar. Tapi begitu kedua orang tua telah sepuh, telah lanjut usia, ngambil nasi sendiri nggak mampu, ngambil minum air sendiri nggak mampu, maka peran anak di situ sangat besar, sehingga dia mengambilkan segelas air itu ibadah yang agung di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa lagi, sehingga kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal bagi sang anak tambah semakin besar, tambah semakin banyak. Sehingga kerugian
seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah lanjut usia nggak bisa apa-apa, kok tidak menyebabkan anak tadi masuk surga? Sedang amalan di hadapannya, tidak usah ia pergi jauh-jauh, tidak usah ia mendayung sepeda, ibunya di hadapannya, bapaknya di hadapannya, cukup dengan ia berbakti kepada kedua orang tua. Dia telah beribadah. Cukup dengan ia mencucikan bajunya. Cukup dengan ia mengambilkan suap nasi. Maka itu bernilai ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Dari situlah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Sehingga kerugian besar, kata malaikat Jibril, ketika seorang anak mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah lanjut usia, kok tidak menyebabkan ia masuk surga? Sehingga kecelakaan dan kecelakaan, wailun summa wailun, kecelakaan dan kecelakaan bagi seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut usia, kok tidak menyebabkan ia masuk surga? Mana kenyataan yang terjadi justru malah sebaliknya. Kenyataan yang terjadi justru malah sebaliknya. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rahmat. Tahu ilmu kemudian mengamalkan ilmu. Di mana ketika seorang enggak punya ilmu, ketika seorang enggak pernah ngaji, sehingga enggak tahu kedudukan orang tua. Orang tua tambah sepuh, orang tua tambah lanjut usia, tambah dibentak-bentak, tambah diusu-usu, tambah dimarah-marahi, tambah dicaci maki. Ketika mungkin sudah tidak bisa apa-apa lagi, ketika saya tidak bisa ke WC sendiri, ketika tidak bisa buang air sendiri, harus ada yang bopong, harus ada yang menuntun, atau bahkan melakukan perkara-perkara tersebut di tempat tidurnya, ini terkadang sebagai ajang maki-makian untuk anak-anaknya. Ini yang terjadi, sehingga kecelakaan dan kecelakaan bagi orang ini. Makanya Nabi SAW mengucapkan amin. Pantas kalau orang yang model demikian ini celaka. Wajar kalau orang yang demikian ini masuk neraka, dikarenakan kedurhakaannya terhadap kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dengan dosa besar yang paling besar? Kemudian para sahabat menjawab iya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan yang pertama adalah al-israfu billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu banyak, akan tetapi yang paling besarnya adalah menyekutukan Allah. Kemudian yang setelahnya adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga perkara yang penting dan pokok, jangan sampai seorang anak itu membuat murka, membuat marah kedua orang tuanya. Sehingga ketika memang kedua orang tua itu Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak tahu ilmu yang kita pelajari, belum sampai padanya dakwah yang kita ketahui, ya semestinya berupaya dan berusaha untuk didakwai.
ya semestinya kita berupaya dan berusaha untuk bagaimana orang tua itu tahu. Jangan sampai orang tua nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di majelis ilmu, dipaksakan untuk berpikir sebagaimana yang kita pikirkan, dipaksakan untuk berbuat sebagaimana yang kita perbuat. Gimana? Ya wajar kalau mungkin orang yang tiap hari ngaji, orang yang tiap hari menuntut ilmu, melakukan amalan, semangat ini dan itu, wajar. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu, yang tidak tahu akan syariat ini, jadi jangan sampai apa yang ada di benak kita, karena kita sudah ngaji, karena kita sudah menuntut ilmu, kemudian diserupakan dengan apa yang ada di benak kedua orang tua kita. Maknanya, hendaknya kita banyak-banyak memahami terhadap kedua orang tua kita, sehingga bagaimana kita berupaya dan berusaha agar kedua orang tua kita itu tahu dakwah ini, mengenal dakwah ini dengan pelan-pelan dan terus menerus. Jangan sampai seorang anak bosan, karena bagaimanapun yang namanya orang tua itu adalah orang yang karena sebab mereka kita hadir di dunia, kita ada di dunia, sehingga amat sangat sedihnya seorang anak ketika kedua orang tuanya tidak mau mendengarkan dakwah, tidak mau mengikuti dakwah, sehingga semestinya karena sangat sayangnya dan sedihnya kita kalau kedua orang tua tidak mengetahui dakwah ini, ya kita berupaya mendakwai mereka dengan pelan-pelan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ma'ruf, bapaknya namanya Azar, tugasnya membuat patung, tugasnya, perbuatannya, pekerjaannya membuat sembahan selain Allah. Artinya dia jelas orang musyrik, jelas dia orang kafir. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwai kedua orang tuanya tetap dengan pelan, penuh hikmah, penuh dengan kesopanan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam, "Idz qala li abihi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun?" "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika." Wahai bapakku, coba seorang anak memanggil kepada bapaknya yang musyrik, yang kafir, "Wahai bapakku," dengan lemah lembut, penuh kesopanan, "Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu malam ya'tika, yang tidak datang kepadamu." Apa maknanya? Maknanya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada abinya, "Wahai bapakku, telah datang kepadaku satu ilmu, yang ilmu ini tidak datang kepada bapak." Maknanya bahwa bapaknya Nabi Ibrahim itu ilmunya banyak, akan tapi ilmu ini bapak tidak miliki. Maknanya seorang anak tetap menghormati orang tuanya. Seseorang anak tetap menjunjung tinggi karena orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan bapak itu nggak tahu, bapak itu bodoh, bapak itu nggak tahu al-haq. Tidak, Nabi Ibrahim tidak demikian. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan kepada abinya, "Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku satu ilmu, yang ilmu ini nggak datang kepada bapak."
Maknanya bapak ilmunya banyak. Kan memang sudah tua. Ya wajar kalau punya ilmu banyak. Tapi ilmu yang ini bapak nggak miliki. Sehingga orang tua tidak merasa digurui. Sehingga orang tua tidak merasa dibodoh-bodohkan. Justru dengan ini orang tua itu merasa dihormati. Ini yang semestinya dilakukan oleh seorang anak terhadap bapaknya. Dan masih banyak lagi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai bapaknya. Kemudian, ya abadi la ta'budis syaitan, wahai bapakku, jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitan kana lirahmani isiya, wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan, karena syaitan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan dengan pelan-pelan sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh bapaknya. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adab, wahai bapakku, saya khawatir akan menimpa kepada api azab. Ini dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada abinya yang semestinya untuk masing-masing kita menirunya. Sopan santun, berlemah lembut, menghormati, tidak merasa orang tua itu digurui, orang tua tidak merasa diajari. Ini yang pantasnya dilakukan oleh seorang anak. Karena bagaimanapun kita itu anaknya. Ketika kita belum bisa apa-apa, bisanya cuma bisanya cuma pipis, orang tua sudah bisa cari duit, orang tua sudah bisa beribadah lebih dulu dibanding kita. Jika tidak sepantasnya seorang anak itu menggurui bapaknya, menggurui ibunya. Taruhlah memang seorang anak hendak memberitahu kepada kedua orang tuanya, ya gunakan bahasa-bahasa yang tidak bersifat menggurui, tidak bersifat menasehati. Tidak sepantasnya seorang anak menasehati bapaknya. Akan tetapi gunakan bahasa-bahasa halus, bahwa mungkin saya cuma sekedar mengingatkan dari apa yang telah bapak ketahui. Ini perkara-perkara yang menjadikan kedua orang tua itu yakni berkesan dengan bahasa yang dipakai oleh putra maupun putrinya. Berapa banyak anak yang dulunya ketika belum mengenal dakwah ini hubungannya baik dengan orang tua, dengan kedua orang tuanya baik, bagus. Akan tetapi begitu dia mengenal dakwah ini, justru malah sebaliknya, ngomong di hadapan orang tuanya kaku, kemudian dengan kedua orang tuanya menjaga jarak. Terus kemana ilmu yang tiap hari dikaji? Kemana pelajaran-pelajaran yang tiap hari dipelajari? Ini perkara yang sangat dan sangat menyedihkan. Semestinya seorang yang sudah ngaji menjadi suri toladan di masyarakatnya, menjadi contoh di kampungnya bagaimana dia dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimana dalam ia menjunjung tinggi kedua orang tuanya. Mestinya demikian, tidak malah sebaliknya. Ini yang seharusnya diketahui oleh tiap masing-masing kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita kecuali punya bapak. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali punya ibu. Tidak ada yang lahir dari batu. Sehingga wajib bagi tiap-tiap kita itu berbakti kepada mereka. Di mana dalam seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya itu tidak terbatas ketika kedua orang tua masih hidup. Akan tetapi ketika kedua orang tua sudah meninggal,
juga ada tata cara untuk seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga dengan ngaji, dengan taklim, dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama ini, dia akan tahu bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Bahs bin Hakim an abihi an jaddi, dia berkata, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummuka, ibu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian setelah itu siapa Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ibu. Kemudian yang ketiga, ibu. Baru yang keempatnya, bapakmu. Sehingga dipetik dari apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semestinya berbakti kepada ibu itu lebih diutamakan oleh seorang anak daripada berbaktinya anak kepada seorang bapak. Ya Rasulullah, siapa yang paling pantas, yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Baru bapakmu. Dimana kalau kita perhatikan sejarah dari lahirnya kita ke dunia, maka ibu kita yang paling berjasa terhadap kita, terhadap anak-anaknya. Dimana demikian pula keadaan seorang ibu itu lebih lemah dibanding keadaan seorang bapak. Sehingga dari sisi inilah semestinya seorang anak mengutamakan berbaktinya kepada ibu dibanding kepada seorang bapak. Bapak itu laki-laki, mungkin bisa kerja sendiri, mungkin tenaganya kuat. Coba dibandingkan dengan seorang ibu yang namanya seorang wanita lemah. Sehingga seorang anak harus mengutamakan berbaktinya kepada seorang ibu, karena memang jasanya dia juga besar. Sekalipun masing-masing juga besar, akan tetapi jasa seorang ibu terhadap anak lebih besar. Sehingga satu hari ada seorang Yaman, dari orang Yaman, dia tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Ada orang dari Yaman keliling bertawaf di Ka'bah 7 kali sambil menggendong ibunya. Seorang anak tawaf di Ka'bah 7 kali sambil menggendong ibunya. Seusai dia tawaf, dia menghampiri Abdullah ibnu Umar, salah seorang murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia berkata, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah engkau melihat aku telah membalas budi, telah impas dalam aku membalas kebaikan ibuku? Wahai Ibnu Umar, apakah engkau memandang bahwasanya aku sudah impas, sudah sepadan dalam membalas kebaikan-kebaikan ibuku? Maka kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, la, tidak. Wala bi zafratin wahidatin, tidak, sekalipun cuma 1 kali ibumu ngeden melahirkan kamu. Padahal seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu berapa kali dia harus tahan nafas, berapa kali dia harus ngeden.
tawaf dia 7 kali sambil menggendong ibunya itu gak cukup sekalipun untuk membalas kebaikan ibunya sekali menghentak nafas ketika melahirkan kamu. Padahal ibumu ketika melahirkan kamu berapa kali dia harus ngeden, berapa kali dia harus menghentakkan nafas. Itu baru ketika melahirkan. Belum ketika kalian membangunkan ibu yang baru saja tidur jam 12 malam. Belum ketika jam 3 pagi engkau dan ibumu harus bangun menkepoinya. Sehingga amat sangat besar jasa ibu-ibu kita terhadap masing-masing kita. Sehingga tidak bisa seorang anak membalas dengan impas kebaikan kedua orang tuanya. Kecuali satu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa ayatidahu mamlukan fayat tariyahu fayutiqahu, kecuali apabila anak tadi mendapati kedua orang tuanya menjadi budak, kemudian anak tadi membeli terus dimerdekakan. Kenapa? Karena yang namanya budak itu ya bagaikan sapi, jadi disuruh kerja terus, dikasih makan, tidak dikasih gaji, itu namanya budak. Orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam banyak sekali yang namanya perbudakan. Jadi ada di pasar itu yang dijual bukan sapi, bukan kambing, tapi yang dijual manusia. Itu ada pasar budak di zaman jahiliyah. Sehingga seorang anak bisa membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya ketika kedua anak tadi mendapati ibu atau bapaknya menjadi budak. Kemudian dia membeli, kemudian dimerdekakan, disejajarkan, disetarakan sebagaimana orang yang biasa, orang merdeka. Ini baru bisa. Gimana? Tidak ada lagi di zaman kita ini perbudakan. Sehingga tidak ada kebaikan yang bisa impas untuk membalas kebaikan-kebaikan ibu dan bapak kita di masa ini. Maknanya, ya kita semaksimal mungkin untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai seorang meremehkan masalah seperti ini. Karena barangkali beranjak dari masalah-masalah seperti ini, kurang dalam ia memperhatikan kedua orang tuanya, atau justru malah ia durhaka kepada kedua orang tuanya, yang menjadikan kemudian kedua orang tuanya doa jelek, akhirnya Allah Ta'ala kabulkan sehingga anaknya sengsara, sehingga anaknya celaka. Atau paling tidaknya ketika seorang anak kurang dalam berbakti kepada kedua orang tua, berbagai macam bentuk problema dia hadapi, berbagai macam bentuk masalah ada di hadapannya. Di antara penyebabnya adalah kurangnya dalam ia memperhatikan kedua orang tuanya. Ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum, firman Allah, tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah pun kecuali disebabkan karena ulah-ulah kalian sendiri. Sehingga ketika seseorang mendapatkan masalah, mendapatkan problema, mendapatkan bencana, maka pertama kali yang dilihat adalah dirinya. Saya salah apa? Saya telah berbuat apa kepada kedua orang tua saya? Apa yang telah saya ucapkan terhadap kedua orang tua? Apa yang telah saya perbuat terhadap kedua orang tua? Dan berbagai macam perkara-perkara yang semestinya menjadi perhatian masing-masing kita. Barakallahu fikum. Mestinya untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, tambahan keimanan, bisa memeluk agama Islam ini dengan sempurna dan benar sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan
Rasulnya. Ada kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.